Jakarta menyandang status provinsi dengan jumlah korban pemutusan hubungan kerja atau PHK terbanyak sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, jumlah PHK di Jakarta tembus 17.085 orang. Angka tersebut setara 21,91% dari keseluruhan PHK tahun 2024 di Indonesia. Jumlah tersebut tercatat lebih banyak dari PHK di Jawa Tengah yang sebanyak 13.130 orang. Adapun sepanjang tahun 2024, Kemnaker mencatat jumlah PHK tembus 77.965 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 64.855 orang. 5 besar jumlah PHK terbanyak berlokasi di Pulau Jawa dipimpin oleh Jakarta, kemudian disusul Jawa Tengah, yang ketiga adalah Banten, kemudian Jawa Barat, dan yang kelima adalah Jawa Timur. Kementerian Perindustrian mengungkapkan penjualan produk Apple di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 50 triliun rupiah. Nilai ini untuk penjualan sekitar 2,3 juta produk iPhone hingga iPad dan aksesorisnya. Dengan penjualan yang tinggi ini, pemerintah menuntut Apple berinvestasi di tanah air. Tujuannya supaya ada nilai tambah yang didapatkan oleh Indonesia. Dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, disebutkan bahwa hal ini adalah untuk memastikan semua barang yang dijual di Indonesia, terutama yang ada kaitannya dengan kepentingan nasional, bermanfaat di dalam negeri. Kapasitas produksi handphone di Indonesia saat ini juga sudah mencapai 60 hingga 70 juta unit per tahun. Melihat angka ini dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menugaskan Perumbulok untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton pada awal tahun 2025. Penyerapan ini dilakukan karena produksi awal tahun ini diprediksi melonjak, di mana Zulhas mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi pada awal tahun meningkat 50% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Bulog akan menyerap gabah. Dari penggilingan-penggilingan yang bekerja sama, harga untuk penyerapan beras ini adalah Rp12.000 per kilogram. Namun, Zulhas mengatakan berdasarkan hasil rapat, Bulog mengusulkan harga penyerapan beras ini di kisaran Rp12.000 sampai Rp12.500 per kilogram. Keputusan kisaran harga ini akan diteruskan pada rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penugasan penyerapan 3 juta ton merupakan penugasan dalam 1 tahun. Namun menurutnya memang Bulog perlu melakukan penyerapan pada semester 1 atau 6 bulan pertama di tahun 2025. Sebagai informasi, sebenarnya dalam tugas penyerapan, Bulog melakukan dengan beberapa skema, yakni menyerap gabah kering panen, gabah kering giling, dan beras. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan akan mendukung kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam atau SDA 100% harus ditempatkan di sistem keuangan domestik selama 1 tahun. Salah satu cara dukungannya ialah menyiapkan 2 instrumen baru supaya penempatan dolar hasil ekspor ini tidak hanya bisa dimasukkan para eksportir tanah air ke deposito saja. 2 instrumen baru ini adalah Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SVBI dan Sukuk Falas Bank Indonesia atau SUVBI. Sebagaimana Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, SVBI, dan SUVBI merupakan instrumen operasi moneter Bank Indonesia. Untuk mengelola likuiditas valuta asing lebih mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Peri menegaskan, dalam kebijakan DHE selama ini BI telah mendukung dengan berbagai cara, termasuk dengan berbagai instrumen untuk deposito falas dari perbankan yang bisa dipindahkan dan kemudian diretribusikan di BI dengan bunga yang menarik maupun penyediaan lindung nilai melalui foreign exchange swap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan timnya sedang membahas rencana penerapan tarif 10% terhadap China, di mana pungutan ini dapat dimulai berlaku pada 1 Februari 2025. Dan pada saat yang sama, Trump juga mencatat bahwa timnya sedang mempertimbangkan tarif sekitar 25% terhadap Meksiko dan Kanada. Sebelumnya, Trump menyampaikan komentar serupa pada hari Senin menyebutkan bahwa pungutan terhadap Meksiko dan Kanada bisa berlaku pada awal Februari. Saat berkampanye pada 2024, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, dan pada November 2024, melalui unggahan di platform media sosialnya Truth Social, Trump menyerukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap China.